kolaborasi dengan cost yang kita keluarkan untuk masuk ke digital itu lebih murah. Nah, makanya kami tidak memilih membangun aplikasi sendiri, tapi kami bergabung dengan aplikasi-aplikasi online yang ada. Ya, cuman untuk mendukung itu tadi kan selama ini di inventory management sistem kami saat kami membangun belum ada. Nah, sekarang kan tadi yang sempat disampaikan Pak Timo ada MOSPOS. Mungkin itu salah satu yang bisa dilakukan teman-teman di apotek yang belum punya sistem. Karena kalau beli sendiri, saya beli itu sebetulnya cukup mahal. Tapi kalau dihitung dari profit saat ini dengan sistem yang baik, terus tadi khusus untuk penjualan online, saya tidak perlu membangun aplikasi sendiri, ya profitnya tentunya sangat tetap baik. Malah kalau saya hitung di pola sekarang lebih tinggi margin atau profit di online. Karena kalau di online lebih mudah menelusur segala tentang produk apa yang laku, kita mama bisa nanya ke partner aplikasi kita, produk-produk apa yang banyak dicari itu yang kita sediakan. Jadi inventorinya tidak perlu begitu besar. Demikian Pak Tri, semoga menjawab. Jadi profit masih lumayan bagus. Pak Patrick ada mau nambah sedikit kira-kira? Oke. Terima kasih Pak Pri, saya sedikit tambahkan ya ke suaranya Pak. Jadi tidak hanya bisa dilihat dari sisi profit saja terkait dengan apotek online ini Bapak Ibu sekalian. Yang mesti dipertimbangkan adalah terkait dengan penambahan konsumen baru. Jika Bapak hanya menunggu pelanggan-pelanggan Bapak datang secara offline, mungkin pelanggan-pelanggan yang datang hanya dari sekitar apotek tempat Bapak Ibu saat ini yang miliki. Tetapi dengan digitalisasi, ini tidak menutup kemungkinan apotek-apotek yang di luar radius Bapak Ibu sekalian dapat melakukan transaksi di apotek Bapak Ibu sekalian. Jika hal ini menambah konsumen baru buat Bapak Ibu sekalian. Dengan otomatis ini juga menambah transaksi ataupun value daripada jumlah bisnis Bapak Ibu. Kemudian juga terkait dengan jaringan apotek. Dengan adanya digitalisasi ini, Bapak Ibu tidak perlu harus memiliki jaringan apotek sebanyak-banyaknya. Tapi Bapak Ibu juga bisa memiliki apotek yang ada saat ini, tapi juga bisa melayani konsumen secara luas. Dan ada satu hal lagi yang menurut saya ini adalah nilai tambah buat pelanggan Bapak Ibu sekalian. Dengan melakukan digitalisasi, dan ini relevan dengan kebutuhan daripada pelanggan Bapak Ibu sekalian, secara otomatis ini memberikan nilai tambah dalam waktu Bapak Ibu melayani pelanggan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tidak hanya bisa dilihat secara profit, secara finansial aja, tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada perhitungan finansial keuangannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Pre. Iya. Terima kasih Pak Patrick. Sekarang ini ada dua pertanyaan ke Pak Timo nih. Satu yaitu tentang kalau misalnya ini dari Apoteker Gilda Tobing, nanti pertanyaannya bagaimana tipsnya kalau sistem digital ini untuk daerah pedalaman? Saya tahu arahnya. Daerah pedalaman kan mungkin sinyal itunya lemah segala macam. Nah, ini untuk mengantisipasi atau trik mengakalinya bagaimana? Satu. Kemudian pertanyaan kedua Pak Timo dari Apoteker Reni Novita. Sistem online ini sebetulnya sudah ada payung hukumnya tidak ya? Ya ini kira-kira dua pertanyaan yang disampaikan. Silakan Pak Timo. Mic-nya di-unmute dulu Pak. Pak Pri, sorry yang bagian pertama boleh diulang sebentar? Jadi yang pertama itu pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama Pak boleh diulang sedikit Pak? Ya, dari Apoteker Gilda Toding itu bagaimana tipsnya jika kita mau terapkan sistem digital ini untuk daerah pedalaman? Mungkin maksudnya pedalaman itu kan mungkin sinyal susah, itunya susah. Kira-kira online ini bisa diterapkan bagaimana caranya? Ya, untuk kasus yang sinyalnya susah, memang kesulitan ya. Jadi memang syaratnya untuk aplikasi-aplikasi seperti ini bisa jalan, kita memang membutuhkan internet Bapak Ibu. Jadi kalau memang internetnya tidak ada, memang belum ada solusi. Ya, jadi di tempat-tempat yang internetnya tidak ada, belum ada solusi. Tapi dari beberapa presentasi yang saya pernah ikuti bersama dengan pemerintah kita sudah merancangkan ya agar seluruh Indonesia itu bisa dijangkau dengan internet. Jadi harusnya ke depan ini penetrasi internetnya kita akan semakin mudah. Kenapa?
Karena sebenarnya kalau bicara aplikasi seperti kita, Bapak Ibu, aplikasi seperti kita ini, pemakaian kuota internetnya itu tidak terlalu besar. Tapi di sisi yang lain, kalau orang nonton video, ya saya WhatsApp ya Bapak Ibu dikirimin video, atau Bapak Ibu nonton video yang ada di YouTube, itu kuotanya jauh lebih besar. Nah, jadi dengan kebutuhan ini, tentunya ya nanti akan semakin gampang untuk kita bisa mengakses. Terima kasih. Pak Timoteo, mungkin pertanyaannya disambung. Kalau misalnya internetnya ada, tapi apoteknya ini mungkin benar-benar di pedalaman, jadi jauh dari PBF atau jauh seperti apa? Itu kira-kira ada triknya gimana? Tipnya apa? Seperti itu. Tidak ada sih kalau itu, Pak. Mohon maaf. Oke, jadi diharapkan paling nggak internetnya ada dan bisa terjangkau. Baik. Kemudian yang kedua, Pak, apakah ini tadi yang disampaikan sistem online-nya dari EMOS sampai MOSPOS sampai MOSHED itu MOSPay-nya juga ada payung hukumnya atau seperti apa, Pak? Kalau dari sisi payung hukum yang baru keluar adalah peraturan nomor 8 ya 2020, tapi baru mengatur penjualan kepada end user. Ya, jadi mengatur penjualan dari sisi produk yang kita jual kepada pelanggan-pelanggan kita. Tapi untuk yang B2B masih sedang digodok ya, belum keluar. Kalau mungkin dari sisi kami saja ya, jadi kalau dari kita, karena kebetulan aplikasi ini kan dibuat di dalam perusahaan distribusi yang kita belong juga kepada pabrikasi yang cukup besar di dunia farmasi ya, PT KB Pharma, dan kami juga sudah berbisnis distribusi 47 tahun. Saya pikir kami ketika membangun aplikasi ini, kita sangat komitmen kepada aturan-aturan yang ada. Beberapa contoh yang mungkin saya bisa berikan ya. Saya contoh apotek yang siasipanya sudah habis, tentunya kita tidak bisa mengizinkan dia untuk menjual produk-produknya dia. Kemudian NIE produk kalau dia pun habis, produk itu juga kita unlisting di dalam EMOS kita. Nah, kemudian untuk B2B, kita mengikuti aturan CDOB 2020 yang sudah dikeluarkan. Jadi kita berusaha comply ya terhadap semua aturan-aturan yang ada. Karena kita percaya bahwa digitalisasi itu menjadi bukan keharusan ya, tapi digitalisasi menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Cuma kita juga ingin ketika proses semua menjadi digital, aturan-aturan itu juga tetap berlaku. Aturan itu ada tentunya bukan untuk menyusahkan. Aturan itu ada dibuat untuk melindungi. Saya suka cerita ke beberapa teman-teman berkaitan tentang obat palsu saja. Saya bicara waktu saya masih di bagian operation kepada teman-teman di cabang di bawah arahan saya mengatakan bahwa perjuangan kita berkaitan dengan obat palsu itu sebenarnya itu adalah perjuangan kita untuk menyelamatkan suatu generasi. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kita akan kehilangan satu generasi dari Indonesia ini. Jadi itu bukan cuma sekedar sebuah aturan yang senang gak senang kita ikuti, tapi itu sebuah hal yang tentunya kita sebagai bisnismen orang yang berkecimpung di sini harus kita perhatikan. Ya, terima kasih Pak Timotius jawabannya. Jadi memang peraturan payung hukum itu diperlukan dan mudah-mudahan payung hukumnya sudah ada secara lengkap. Baik, sejawat semua, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan lagi. Sekarang kita akan masuk ke pemateri terakhir, yaitu Pak Nurul Falah. Beliau akan bercerita tentang transformasi digital dalam bisnis apotek. Tentunya beliau ini sangat kompeten untuk bercerita ini karena beliau adalah Ketua IAI dan juga Presiden Komisaris Kimia Farma Apotek. Jadi masalah apotek dan digital ini mestinya sudah menjadi santapan sehari-hari ya Pak Nurul. Monggo silakan Pak Nurul untuk membagi pengalaman dan sharing informasinya. Silakan Pak Nurul. Terima kasih Apoteker Pre Agusta. Suara saya sudah terdengar Pak Pre? Kedengaran Pak, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para sejawatku apoteker tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tepat waktu bisa hadir di hadapan sejawat sekalian meskipun sedikit terlambat karena ada hal-hal yang memang harus diselesaikan oleh IAI terutama di BNPB.
Sejawatku sekalian, saya senang bisa berjumpa dengan sejawatku sekalian dan juga para ahli tadi dari